Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep sus buah. Ini sangat-sangat enak, segar, bikinnya juga mudah, gak ribet. Pemula pasti berhasil ya, insya Allah. Langsung saja kita siapkan bahannya. Ada air, margarin atau mentega, tepung terigu, dan telur. Ini untuk membuat adonan susnya ya. Pertama-tama kita masukkan dulu air ke dalam teflon atau wajan, lalu kita tambahkan margarin atau butter, tambahkan sedikit garam dan sedikit vanili bubuk ya, biar lebih harum. Lalu kita panaskan di atas api kompor sedang sampai margarinnya larut dan mendidih seperti ini. Setelah mendidih, matikan kompor dan masukkan tepung terigu. Kita aduk-aduk sampai tepung terigunya tercampur dengan air dan margarin seperti ini. Terus diaduk ya, agar menjadi adonan yang kalis seperti ini. Lalu setelah kalis kita pindahkan ke dalam wadah dan kita tunggu sampai adonannya dingin ya. Sambil menunggu kita siapkan cetakannya, kita oles dulu dengan margarin. Ini saya menggunakan cetakan pie yang kecil. Kalau teman-teman ada bisa menggunakan cetakan khusus ya. Jadi nanti lebih berbentuk mangkuk gitu ya. Nah, ini adonannya sudah dingin, kita tambahkan telur satu persatu dari 3 butir telur itu sambil kita kocok menggunakan whisk seperti ini. Ini bikinnya mudah ya teman-teman, tidak perlu mixer atau alat-alat yang ribet gitu ya. Ini setelah tercampur kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Plastik segitiganya masukkan dulu ke dalam gelas ya, biar lebih mudah ya mau masukkannya. Nah, seperti ini kita ikat ujungnya, lalu kita gunting bagian bawahnya dan semprotkan ke cetakan yang sudah kita olesi margarin seperti ini, agar terbentuk mangkuk ya atau keranjang di bagian tengahnya untuk diisi fla dan buahnya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai adonannya habis ya. Lalu kita panggang ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Sambil menunggu susnya matang, kita buat isiannya. Kita siapkan susu UHT, gula pasir, tepung maizena, vanili, dan margarin. Pertama-tama kita masukkan dulu tepung maizenanya, campur dengan sedikit dulu susunya agar tidak menggerindil ya nantinya. Kalau sudah tercampur, baru masukkan lagi susu, dicampur lagi sampai rata, lalu bisa dimasukkan semua susu, gula, dan vanilinya. Kita panaskan di atas api kompor besar atau sedang ya, apalagi kalau udah meletup-letup seperti ini, api kompornya agak dikecilin saja ya, takutnya gosong bagian bawahnya. Ini sambil terus-menerus diaduk ya, karena ada tepung maizena jadi bakalan cepat gosong. Ini setelah mendidih kita masukkan margarinnya, lalu kita aduk kembali sampai margarinnya meleleh dan tercampur dengan bahan lainnya. Nah, ini setelah matang, setelah meletup-letup, kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini enak banget ya, krim custardnya manisnya pas ya, tidak terlalu kemanisan atau tidak enak sama sekali. Nah, ini udah matang susnya, kita dinginkan ya. Ini
Setelah agak dingin atau udah hangat, kita keluarkan dari cetakan dengan bantuan tusuk sate ya, seperti ini. Ini mudah banget ya dikeluarinnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini siap untuk kita beri topping ya. Kita isi dengan cream custardnya. Teman-teman boleh menambahkan kuning telur di cream custardnya bila suka ya, tapi kalau tidak, seperti ini saja. Ini udah enak banget ya, sama sekali nggak enak. Ini manisnya pas, lembut banget, cocok sekali ya dipadukan dengan kue sus seperti ini. Lakukan sampai semuanya terisi. Lalu kita siapkan untuk topping buahnya. Ini saya punya kiwi. Kita potong sebagian dulu ya, takutnya tidak terpakai semuanya. Kita kupas. Jadi kalau nanti kurang bisa kita potong kembali ya. Ini untuk topping buah-buahannya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan buah yang tersedia di rumah. Nah, ini setelah kita kupas, kita potong menjadi kecil-kecil dan tipis-tipis ya. Saya ini motongnya kecil dan tipis karena ini untuk pesanan snack box yang ekonomis banget ya. Jadi buah-buahannya sedikit saja, asal ada saja. Kalau untuk sajian di rumah tidak perlu menghitung harga ya teman-teman. Bisa teman-teman tambahkan potongan yang lebih besar, atau mungkin kalau pesanannya tidak ekonomis gitu ya, dengan harga biasa bisa lebih banyak potongan buahnya. Jadi disesuaikan dengan pesanan atau sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Ini kita susun potongan kiwinya di atas cream custardnya. Nah, seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Lalu saya juga akan menambahkan anggur. Ini yang pesannya mau isiannya anggur, stroberi dan kiwi, tapi mau ekonomis ya teman-teman. Jadi saya potongnya tipis-tipis saja seperti ini biar cukup dan sesuai dengan harganya. Ini kita susun kembali anggurnya di samping kiwi. Ini yang agak besar kita potong bagi dua ya. Ini benar-benar ngirit ya teman-teman, karena disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya teman-teman di rumah tidak ada stok buah-buahan yang beragam, bisa menggunakan satu macam jenis buah ya, misalnya pakai mangga saja atau buah naga saja bisa ya teman-teman. Ini stroberinya juga sama, kita potong tipis-tipis seperti ini, lalu kita tempelkan di pinggir buah yang lainnya. Mudah banget kan teman-teman bikinnya, dan hasilnya bisa secantik ini. Padahal ini bikinnya cepet banget ya. Ini agar lebih glowing dan buah-buahannya tetap segar, kita lapisi dengan agar-agar ya. Kita bikin dulu agar-agarnya. 1 sendok teh agar-agar yang plain, ditambah 2 sendok teh gula pasir, tambahkan air kurang lebih 100 ml saja. Lalu kita aduk dan biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, biarkan agak dingin ya, jangan pas panas-panas dipakainya. Setelah agak dingin, baru boleh kita lapisi ya buah-buahannya dengan agar-agar ini. Bisa menggunakan koas atau langsung dituangkan dengan sendok seperti ini. Ini fungsinya agar lebih cantik, tampilannya lebih glowing, dan menjaga kesegaran buahnya agar lebih tahan lama ya. Gak cepat buahnya gak cepat
busuk ya atau kering. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget kan teman-teman, dan ini rasanya enak banget, perpaduan manis, segar, dan gurih dari kue sus. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.